Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sekarang masuk di dalam bab yang baru di dalam kitab Ghayatul Munah Syarah Safinatun Najah karya Sayyidi Syekh Dr. Muhammad bin Ali Ba'atiyah. Kita sampai di dalam faslun fi bayani ahkamin niyah, pasal atau bab di dalam menjelaskan hukum-hukum niat. Ya, sejujurnya hukum-hukum niat sudah kita bahas di pembahasan fardu-fardunya wudu, tapi akan kita baca sesuai yang disebutkan di dalam kitab Safinatun Najah, yaitu berbunyi an-niyah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Definisi niat itu adalah qasdu syai', bermaksud dengan sesuatu, kepada sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi, yang mana dilakukan bersamaan dengan melakukan perkara tersebut. Jadi misalkan niat mau wudhu, maka niatnya dibarengkan dengan awal basuhan wajah. Apabila niat mau sholat, maka niatnya itu ketika takbiratul ihram. Dan niat-niat yang lain, ketika niat ihram, maka niatnya ketika dia sudah pakai baju ihram. Itulah maksud atau definisi daripada niat. Karena kalau seandainya sudah bermaksud tapi belum enggak di muqtarinan bi fi'li, tidak berjalan atau tidak dibarengi dengan pekerjaan, maka itu bukan niat namanya, itu namanya azam. Ya, itu namanya azam. Jadi misalkan saya niat atau azam mau sholat, kehendak atau keinginan saya mau sholat, tapi nanti sholatnya setelah 1 jam atau setengah jam, ini namanya bukan niat tapi azam. Ya, karena niat secara syariat, dalam hukum syariat fikih itu adalah dibarengi dengan perbuatannya, baik ibadah ataupun yang lain. Ya, wa mahalluhal qalbu, dan tempat orang niat itu adalah di hati. Ya, di hati, bukan di lisan. Ya, kenapa bukan di lisan? Karena lisan itu cuma membantu saja. Oleh karena itu lanjutannya berbunyi wa talaffudzu biha sunnah, dan menyebutkan niat itu hukumnya sunnah. Jadi ibarat kalau seperti yang kita mungkin sering kita ketahui, itu adalah niat puasa. Niat puasa itu bukan puasa Ramadan, itu soma godin an ada'i fardhi syahr Ramadan hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Itu niat, tapi biar sah itu harus dibarengi dengan hati, bukan hanya di lisan. Kalau cuma di lisan itu tidak dianggap nggak sah puasanya, harus di hati. Nah, melafalkan yang itu tadi yang saya baca itu tadi, itu sunnah hukumnya. Yang terpenting itu hati. Kalau hati nggak niat maka nggak sah. Malah seperti burung beo dia bisa mengikuti suara orang lain tapi dia nggak punya niat, ya, karena hewan. Kemudian apa? Waktuha inda ghusli awwali juz'i minal wajh, dan waktu daripada niat itu adalah ketika basuhan pertama menyentuh anggota wajah. Ketika pertama kali air menyentuh wajah, itulah pertama kali niat. Ini cuma contoh. Masih kalau di ibadah-ibadah yang lain juga demikian, atau mandi Jumat atau mandi biar fresh, agar kuat beribadah, bau nggak bau, biar wangi, itu kan bisa niat dan bisa berubah, bisa menjadi ibadah. Yang hasilnya dia mengubah bisa menjadi ibadah, ya, karena itu termasuk keistimewaan niat. Makanya kita harus terbiasa untuk mengolah niat. Ibadah kita, aktivitas kita harus dibarengi dengan niat. Paling tidak ada cara yang diajarkan oleh guru-guru kita, itu adalah ketika kita mau beraktivitas, niatkanlah seperti apa yang diniatkan para salaf kita terdahulu, para ulama terdahulu. Karena mereka memiliki niat-niat yang banyak di dalam beraktivitas, lebih-lebih ketika beribadah, sehingga nilai ibadahnya lebih bertambah, dan nilai tradisi atau kebiasaannya itu akan bernilai ibadah. Gara-gara apa? Gara-gara niat. Nah, orang tidur tapi niat tidur biar apa? Biar bisa tahajud, biar bisa bangun malam, biar bisa ibadah, nggak ngantuk pas taklim ataupun lain sebagainya. Itu akan bernilai ibadah dan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan waktunya harus dibarengi dengan ibadah. Nah, jadi kalau mau mandi, jadi ketika air pertama kali menyentuh anggota badan kita yang buat mandi, disitulah kita niat. Bukan sebelumnya ataupun setelahnya, bukan, tapi ketika dilakukan ibadah atau aktivitas tersebut. Wa waqtuha inda ghusli awwali juz'i minal wajh,
itu sudah kita bahas barusan. Wa tertib alla yuqaddama udwun ala udwin, dan definisi tertib, apa itu maksudnya tertib, yaitu adalah alla yuqaddama udwun ala udwin, tidak mendahulukan anggota yang sudah urutannya ala udwin atas anggota yang lain, nggak boleh didahulukan, sesuai dengan urutan dan tertib di dalam beribadah. Wallahu a'lamu bishawab.